Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur karena kita boleh bertemu kembali untuk merenungkan satu dari bagian firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan merenungkan tema firman Tuhan yang berjudul Hidup Baru, Mematikan Keinginan Daging. Berbicara tentang keinginan tentu saja harus didasarkan oleh sebuah tujuan. Misalnya saja keinginan untuk makan dan minum merupakan sebuah keinginan yang bertujuan untuk memuaskan rasa haus dan rasa lapar kita. Tentu ini adalah sifat biologis yang muncul dalam diri kita. Lantas bagaimana dengan keinginan-keinginan lain yang muncul di dalam diri ini? Mungkin kita sadari ataupun tidak kita sadari dapat mencelakai diri kita maupun sesama kita, bahkan keinginan yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah. Bagi Bapak Agustinus, seorang teolog, mengatakan demikian: keinginan dalam diri seseorang mempengaruhi perbuatan dosa, dan dosa itu memberikan efek kecanduan yang mendatangkan kesombongan. Dalam hal ini Bapak Agustinus merujuk kepada kejatuhan Adam dan Hawa ketika mereka berada di Taman Eden. Dan setelah kejatuhan itu, manusia telah memiliki natur keberdosaan, sehingga di tengah keinginan mereka tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang baik. Dan tanpa kasih karunia Allah, maka keinginan manusia hanya mengejar kebahagiaan yang ternyata palsu dan berbahaya. Oleh karena itu firman Tuhan juga menjelaskan di dalam Roma 8 ayat 13 yang berkata demikian: sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ketika hidup kita ada di tengah keadaan keinginan-keinginan daging, maka kita pun secara tidak sadar maupun kita sadar, kita telah mendukakan hati Tuhan dan hati sesama. Karena ketika kita berlandaskan pada keinginan daging, maka pada saat itulah juga kita hidup di dalam perbudakan dosa. Tetapi ketika kita hidup di dalam keinginan roh, maka kita yang telah menjadi hamba kebenaran akan hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah yang mencerminkan kasih Tuhan. Keinginan daging adalah keinginan yang didasarkan oleh hasrat atau hawa nafsu yang membawa kita semakin jauh dari Allah dan sesama. Keinginan daging juga merupakan sebuah keadaan di mana kita tidak ingin dipimpin oleh Allah, sehingga kita perlu tuntunan Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, untuk mematikan keinginan daging dalam diri kita. Kita yang telah hidup sebagai ciptaan yang baru, maka kita bersandar kepada Allah, mencari tahu mana yang sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang membawa kita kepada kebinasaan melalui kebenaran firman-Nya. Dengan demikian kita akan mampu meresponi anugerah Allah yang besar yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita pun siap untuk menjalani hidup yang baru. Sebab status hidup yang baru merupakan sebuah penegasan bahwa hidup kita telah tinggal di dalam Kristus, dan kita tidak lagi hidup sebagai manusia yang lama, manusia yang dikuasai oleh bayang-bayang dosa, melainkan telah hidup sebagai hamba kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.